Salam, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya diberi kesempatan lagi untuk membawa renungan di kampus tercinta Universitas Katolik di Karya Malang ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang saya bawakan, maka kita terlebih dahulu berdoa pada Tuhan Yesus untuk minta kepentingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, dan bersyukur berterima kasih di pagi yang indah ini kami diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, kiranya Tuhan sendiri yang melindungi sehingga awal tambah sampai kita melakukan kehendak tambah tapi kehendak yang terjadi. Kuasa Roh Kudus akan menguasai iman dan PNL. Amin. Berkati juga Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan merenungkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diserahkan renungan firman pagi ini. Amin. Sini saya akan membawakan renungan dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56 yang berjudul Yesus dan orang Samaria. Ini bacaan dulu. Ketika hampir genap waktu yang Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului beliau. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk membicarakan segala sesuatunya baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Tersebut satu pengajaran dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Ibaratnya kita ini adalah emas yang ditempa dalamnya api agar kelihatan murni atau tidak. Manusia teruji daya juang dan daya tanya justru melalui berbagai tantangan dan kesulitan. Siapa yang paham dan bertekun dalam kesulitan akan memetik hasil yang membahagiakan. Banyak contoh anak sekolah takut dengan ujian, dan kita yang kerja takut dengan kegagalan atau takut apa hasilnya nanti. Itu juga dengan kita dalam mencari atau menambah mahasiswa, seringkali kita masih pikiran ragu-ragu, mampukah kita bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Itu adalah suatu ujian. Padahal hanya dengan melalui ujian akan kelihatan hasil. Jadi kita juga bisa mengambil contoh Ayub. Kita tahu di kitab Ayub adalah orang yang kaya raya, tapi untuk menguji imannya Ayub berhasil rela korban seluruh anak-anaknya mati dan kabudanya habis
sampai istrinya mengajari dia supaya dia mencela Allah karena apa yang dimiliki diambil oleh Allah, tapi iman Ayub kuat yang dia tidak tergoyahkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus di bacaan ini, yang dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem mengalami pantangan. Orang Samaria yang tahu bahwa Yesus akan ke Yerusalem tidak mau menerima kehadirannya. Dan di sini Tuhan Yesus pancing karena dia memiliki kasih yang besar, beda dengan murid-muridnya yang terpancing emosinya ingin menghancurkan mereka dengan menurunkan api dari langit yang ada di ayat 54 tadi. Langit supaya menghanguskan orang-orang Samaria itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus dengan penuh kasih melarang mereka melakukan ini. Pantangan karena diingatkan, tetapi untuk dihadapi dengan kebijaksanaan dan iman yang kokoh. Sekali lagi, tantangan bukan untuk diingatkan, tetapi untuk dihadapi dengan kebijaksanaan, dengan iman yang kokoh. Ini ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kita tergoda dan berpikir untuk melenyapkan mereka yang menyebabkan kesulitan dan penderitaan dalam diri kita? Atau menyesali keberadaan kita karena kemalangan yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dua pertanyaan itu. Itu bukan hanya untuk Bapak Edikin saudara, tapi untuk saya. Kita sama-sama harus memiliki iman yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Demikianlah pembacaan dan renungan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk syukur untuk firman pagi ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami boleh bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami baik diri hamba maupun yang mendengar, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan di tiap-tiap pribadi. Berkati kami semua, berkati tempat kami bekerja, Kampus Katolik Karya, sehingga kampus ini boleh sejajar dengan kampus-kampus yang lain dilakukan. Kami percayakan semua yang terjadilah menurut kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk renungan firman kami. Amin. Demikian itu saudara kasih renungan yang saya bawakan, kiranya tetap membawa berkat kepada Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi.